Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Farida dari Pendidikan Fisika 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu biografi fisikawan yang cukup terkenal, yaitu Louis de Broglie. Ingin tahu bagaimana biografi dari Louis de Broglie ini? Yuk simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Louis de Broglie lahir pada 15 Agustus 1892, letaknya di kota Prancis. Louis de Broglie dari keluarga bangsawan di Seine-Maritime. Louis de Broglie merupakan anak bungsu dari Victor de Broglie dan ibunya bernama Pauline d'Armil. Keturunan de Broglie berasal dari Piedmont, Italia Barat Laut. Keluarga mereka merupakan kaum bangsawan yang cukup dikenal dalam sejarah Prancis karena mereka telah melayani raja-raja Prancis baik dalam perang dan jabatan diplomatik yang terjadi selama beratus-ratus tahun. Di waktu kecil, Louis de Broglie telah dididik di rumah oleh guru privat. Pada tahun 1906, ayahnya meninggal saat Louis de Broglie berusia 14 tahun. Kakaknya Maurice yang berusia 31 tahun mengambil alih asuh. Berdasarkan saran Maurice, Louis de Broglie dikirim ke Lycée Janson de Paris di mana ia akan menghabiskan 3 tahun untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah hingga tahun 1909. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Louis de Broglie melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, Paris. Pada saat bergabung dengan universitas, ia tidak memiliki rencana yang pasti untuk karirnya. Pada awalnya, Louis de Broglie tertarik untuk menjadi diplomat. Ia mulai belajar sejarah hingga pada umurnya yang ke-17 tahun, ia berhasil mendapatkan gelar di bidang sejarah. Namun, tiba-tiba ia mendengar tentang penemuan Max Planck dan Albert Einstein, di mana Max Planck merupakan tokoh fisika yang menemukan foton, dan Einstein merupakan tokoh fisika yang menemukan bahwa massa sama dengan energi. Sejak itulah, Louis de Broglie sangat tertarik pada fisika. Maka pada umur 18 tahun, ia masuk Universitas Sorbonne dengan jurusan fisika teori. Namun, perjalanannya dalam teori fisika tidak terlalu mulus. Louis de Broglie harus menghadapi berbagai masalah dalam keluarganya. Hal ini membuatnya tertekan secara emosional dan psikologis. Ditambah lagi, ia kehilangan minatnya dalam fisika umum karena tidak lulus ujian fisika umum. Mengikuti perkembangan ini, ketika rasa percaya dirinya berada pada titik terendah, ia kebetulan membaca sebuah laporan dari konferensi Solvay pertama pada teori kuantum. Setelah ia membaca laporan tersebut secara mendalam, ia yakin bahwa teori fisika akan karirnya. Hingga di tahun 1913, ia memperoleh lisensi dalam ilmu pengetahuan dari Fakultas Sains. Kemudian studinya harus terputus karena berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Setelah mencapai usia yang diperlukan, ia harus bergabung dengan dinas militer yang wajib dilakukan bagi setiap orang Prancis. Ia harus tinggal di militer selama 6 tahun setelah Perang Dunia Pertama pecah. Awalnya ia dikirim ke benteng di Mont Valérien, di mana tidak ada banyak hal yang bisa ia lakukan, dan itu adalah situasi yang sangat sulit baginya. Namun saudaranya mengarahkan pengaruhnya sehingga dia dipindahkan ke bagian telegrafi radio yang terletak di bagian bawah Menara Eiffel. Louis de Broglie bertugas sebagai operator telegraf. Di sini ia berhadapan langsung dengan gelombang radio. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang gelombang. Louis de Broglie kemudian mengakui bahwa taktis pengalamannya diperoleh selama waktu perang membantunya dalam penelitian ilmiah. Setelah perang usai, Louis de Broglie melanjutkan studi fisikanya dengan saudara tuanya, yaitu Maurice. Segera setelah ia dinonaktifkan dari militer, ia menghadiri sebuah seminar yang diberikan oleh Langevin pada teori kuantum dan kemudian kursus pada relativitas. Di tahun 1923, Compton menemukan bahwa cahaya memiliki sifat kembar sebagai gelombang dan sebagai partikel. Penemuan ini menyebabkan Louis de Broglie berpikir bahwa cahaya bersifat gelombang dan partikel, maka partikel pun dapat bersifat gelombang. Pada tahun 1923, Louis de Broglie sangat terkesan dengan konsep partikel dan gelombang. Ia dipengaruhi oleh karya Einstein pada alam partikel cahaya. Louis de Broglie menulis bahwa penemuan yang dilakukan oleh Einstein pada tahun 1905 harus digeneralisasi dengan memperluas ke semua partikel material, terutama untuk elektron.
Louis de Broglie dipengaruhi oleh karya Einstein mengusulkan bahwa gelombang dapat berperilaku sebagai partikel untuk elektron. Ia menyimpulkan bahwa foton adalah sebuah gelombang juga merupakan partikel. Ide revolusionernya diajukan dalam tesis doktornya di tahun 1924 berjudul Recherche sur la dan des quanta atau penelitian teori kuantum. Materi tesis ini diterbitkan lebih dari 100 halaman dalam Annales der Physik tahun 1925. Ide yang kemudian terbukti dari implikasi yang luas ditanggapi dengan sangat serius oleh banyak ilmuwan. Fred Fowler melaporkan penemuan Louis de Broglie ke jurnal ilmiah Inggris yang pada gilirannya dilaporkan oleh Japan ke Berlin Academy of Science. Perkembangan ini memastikan penyebaran cepat dari ide-ide Louis de Broglie, sampai kemudian seorang fisikawan teoritis ini mendapat simpatik dari ilmuwan besar yaitu Einstein. Einstein sangat simpatik dengan gagasan Louis de Broglie. Einstein berkata kepada Langevin bahwa pekerjaan Louis de Broglie telah sangat mengesankan. Dia telah mengangkat sudut tabir besar dalam pengetahuan. Hipotesis Louis de Broglie tentang sifat gelombang partikel menjadi layak setelah Walter Evander, seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Göttingen, menyatakan kesesuaian hipotesis yang dilakukan oleh Louis de Broglie. Eksperimen ini sebenarnya telah diverifikasi pada tahun 1927 oleh Clinton Division dan Lester Germer di Bell Labs di New York City dan oleh George Paget Thomson di Universitas Aberdeen, Skotlandia. Setelah menerima gelar PhD dari Universitas Sorbonne pada tahun 1924, Louis de Broglie selesai kuliah dan bebas kuliah selama 2 tahun di Universitas Sorbonne, sebelum akhirnya ia diangkat sebagai profesor fisika teoritis di Institut Henri Poincaré yang baru saja dibangun di Paris dengan tujuan pengajaran dan pengembangan teori fisika. Pada tahun 1928, ibunya meninggal dunia. Kemudian akademi memberikan kepadanya medali Henri Poincaré pada tahun 1929 dan medali Albert pertama pada tahun 1932. Ia juga memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1929 untuk teorinya mengenai sifat gelombang partikel. Pusat Riset Ilmiah Nasional Prancis juga memberikan kepadanya medali emas pada tahun 1956. Dan di tahun 1933, Louis de Broglie telah terpilih sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis. Ia menjadi sekretaris tetap dari Akademi pada usia 50 tahun, tepatnya di tahun 1942. Jabatan ini dipegangnya sampai ia mengundurkan diri pada usia 83 tahun. Tapi ia terus berhubungan dengan Akademi dalam kapasitas kehormatan sampai kematiannya. Di tahun 1945, Louis de Broglie dan kakaknya Maurice diangkat sebagai anggota Dewan Komisi Tinggi Tenaga Atom Prancis. Mereka menaruh perhatian besar pada pengembangan tenaga atom untuk tujuan damai dan mempererat pertalian antara ilmu dan industri. Dalam jabatannya ini, ia tetap mendesak badan tersebut mempertimbangkan secara mendalam berbagai akibat bahaya dari ledakan bom hidrogen atau termonuklir. Perhatiannya yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan dan perdamaian membuat ia patut dikenal oleh setiap pecinta ilmu dan perdamaian. Ia juga diminta untuk bergabung kepada Le Conseil de l'Union Catholique des Scientifiques France. Namun ia menolak. Hal ini disebabkan fakta bahwa ia adalah non-agama. Pada tanggal 12 Oktober 1944, ia terpilih untuk Akademi France, menggantikan matematika Emile Picard. Ia dipilih sebagai asosiasi asing dari US National Academy of Science di Washington dan anggota asing dari Royal Society of London. Pada tahun 1952, Louis de Broglie telah dianugerahkan Kalinga Hadiah pertama oleh UNESCO atas usahanya untuk menjelaskan fisika modern untuk orang awam. Dalam karirnya di kemudian hari, Louis de Broglie bekerja untuk mengembangkan kausal penjelasan dari gelombang mekanik, bertentangan dengan sepenuhnya probabilistik model yang mendominasi teori mekanika kuantum. Teori ini akhirnya disempurnakan oleh David Bohm pada tahun 1950. Teori ini disebut dengan teori de Broglie-Bohm. Kemudian di tahun 1960, kakaknya Maurice meninggal dunia. Louis de Broglie menerbitkan lebih dari 25 buku tentang berbagai subjek fisika. Beberapa publikasi pentingnya yaitu mengenai gelombang dan getaran di tahun 1926, gelombang mekanika di tahun 1928, gelombang mekanika non-linear kausal interpretasi di tahun 1960, pengantar teori Fizeau partikel dasar di tahun 1963, dan interpretasi mekanika gelombang, yaitu sebuah studi kritis di tahun 1964.
Selain itu, Louis de Broglie juga menulis tentang kejadian populer fisika dan filsafat ilmu, termasuk nilai penemuan ilmiah modern. Di antara buku-buku Louis de Broglie yang cukup populer tentang fisika, termasuk materi dan cahaya, di antaranya yaitu The New Physica di tahun 1939, Revolusi dalam Fisika di tahun 1953, Fisika dan Mikrofisik di tahun 1960, dan Perspektif Baru dalam Fisika di tahun 1962. Dan pada akhirnya Louis de Broglie meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1987 di Louvain. Ia meninggal saat berumur 94 tahun. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.